Ini Pak, Iya. pegiat sejarah, pegiat banyak sekali termasuk museum ini. Ya, kebudayaan besar internasional ini punya padepokan. Saya manggilnya Pak Timo Widodo, ya, dekan Asia Asasi. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas banyak sekali ya budaya yang ikut atau mungkin konsep-konsep kebudayaan yang nantinya benar ya Muhammad itu kalau tadi bilang itu ini apa macam punya misi kebudayaan sendiri. Misi ini yang sebenarnya kita nggak bisa pahami. Kita melihat budaya ini sebagai sebuah produk produk Muhammadiyah punya. Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa biola, kita cuma melihat biola itu sebagai sebuah alat budaya, tapi kita tidak melihat esensi dari jalannya. Tapi asal yang akan menjelaskan dulu cek bisa saya harus Orderan saya ya di situ di Mas. Oke, gitu. Waktu darurat menurut saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekalian, saya ucapkan salam kebudayaan. Dari wajah saya aja sudah terpancarkan ruh kebudayaan, sehingga saya berharap bahwa apa yang kita obrolkan bukan hanya sekedar sampai pada obrolan, tapi bagaimana kemudian kita membangun satu ruang baru kebudayaan. Saya tadi sudah sampai, saya bilang dalam diskusi dengan Mas Farid bahwa di dalam gerakan kebudayaan itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah atmosfer budaya, dan yang kedua adalah komunitas atau ekosistem budaya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah gerakan budaya, atau kalau kita ingin membangun sebuah kebudayaan yang yang besar, maka kita harus bicara tentang dua hal, yaitu kita menembus langit pun tetap kita akan menemukan langit. Sehingga atmosfer kebudayaan itu adalah sesuatu yang terus memacu kita untuk berproses, untuk mengembangkan gagasan, untuk mengembangkan kebudayaan, sehingga semakin lama semakin terbesar. Jadi dalam konteks kebudayaan, sebenarnya konteks yang disebut dengan nguri-nguri kebudayaan itu lebih banyak adalah bagaimana mendorong masyarakat itu mengembangkan kebudayaan, bukan kemudian memelihara kebudayaan yang lama, yang mungkin tidak lagi kontekstual. Jadi sebuah kebudayaan itu lahir dari sebuah ruang dan waktu. Sayangnya, orang kemudian melepaskan ruang dan waktu itu sehingga kemudian mencopot semua kebudayaan, entah produk dari mana, dan kemudian dulu orang itu kemudian lahir, kebudayaan itu lahir sebagai apa, itu nggak akan pernah tahu. Yang penting itu karena pernah ada di sana, dicomot, kemudian dipotret, seakan-akan itu adalah mewakili seluruh kebudayaan pada masyarakat tempat itu. Nah, maka sebenarnya maka kemudian ya, salah satu pentingnya berbicara, atau kalau dalam salah satu pentingnya salah satu unsur penting dalam gerakan kebudayaan adalah membangun atmosfer agar kebudayaan tidak stagnan, kebudayaan tidak statis, kebudayaan mampu untuk menjawab tantangan-tantangan yang. Nah, ini kebudayaan. Nah, dalam unsur yang lebih kecil lagi namanya budaya. Jadi budaya diciptakan untuk sebuah tujuan. Jadi kalau kebudayaan lahir dari sebuah ruang dan waktu, budaya pun lahir dari ruang dan waktu untuk menjawab satu persoalan. Jadi budaya adalah ciptaan, maka dia bisa tidak lagi kontekstual, tetapi dia bisa kemudian tetap menemukan, bisa berubah berubah bentuknya, tapi spiritnya tetap. Nah, maka untuk memelihara spirit itulah kemudian salah satunya berbicara tentang atmosfer kebudayaan,
gagasan-gagasan kebudayaan terus kita bangun, kita berdialektika, kita berdiskusi, kita memproduksi gagasan dan sebagainya adalah bagian dari membangun atmosfer. Yang kedua adalah membangun ekosistem. Ekosistem di mana kebudayaan itu tumbuh. Karena kalau kemudian untuk kebudayaan tidak ada di ekosistem yang baik, ya sebagaimana tumbuhan dia tidak akan tumbuh. Ketika dia tidak dipupuk, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik. Ekosistem itu bisa menjadi wujudnya komunitas-komunitas, kemudian ruang-ruang publik yang diciptakan. Kalau kita belajar dalam kebudayaan tradisional kita, sesungguhnya dua hal ini dilakukan. Penciptaan karya-karya sastra, karya-karya kebudayaan itu adalah langit-langit atau atmosfer budaya yang diciptakan pada bawah. Ruang-ruang publik, ya, tata kelola perkotaan, dan kemudian sistem atau pembangunan komunitas-komunitas. Misalnya kalau di tata kota di Jogja itu ada kampung-kampungnya aja ditata sedemikian rupa. Itu adalah bagian dari pembangunan ekosistem. Sistem pembelajaran dibangun dengan pelajaran pendopo di dalam-dalam. Jadi apa ya? Jadi atmosfer dibangun dan ekosistem dibangun sehingga kemudian orang semua tergerak. Sayang kemudian kita selama ini menganggap, maaf ya, kemudian ketika kita berbicara kebudayaan itu langsung bicara tentang tari, bicara tentang apa lagi? Musik, bicara kemudian seni suara apa-apa. Nah kalau itu produk ya, seni itu, kebudayaan itu adalah, padahal itu adalah produk budaya yang sebagai sebuah mewakili satu kebudayaan tertentu. Nah pertanyaannya adalah itu untuk apa? Nah kita melihat itu semua dengan cara berpikir industri. Karena kita sekarang di era industri, maka melihat produk-produk kebudayaan itu dengan cara industri. Melihat tari sebagai hiburan untuk menarik wisatawan, ya kan? Loh, jadi semua produk kebudayaan kita untuk pasar, untuk menarik orang-orang agar datang dan memberikan uang. Apa ya begitu? Apa fungsi kerajaan itu untuk itu? Orang-orang monco, ya kalau dulu namanya monco, orang luar, monco, orang mancanegara itu datang hanya untuk kemudian ditarik datang supaya kemudian menggelontorkan uang. Kan konsep pariwisata begitu. Tentu saja kita tidak menolak proses industrialisasi wisata. Tapi kalau kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita harus melihat, memiliki perspektif yang tepat. Nah, termasuk kemudian ada kesimpulan yang kemudian di dalam judul diskusi ini jadi tanda tanya. Muhammadiyah, gerakan kebudayaan tanpa budaya, tanda tanyanya harus besar. Karena itu yang paling penting. Gitu. Kalau nggak ada tanda tanya yang besar, jadi kesimpulan. Kalau sudah jadi kesimpulan sudah selesai, nggak ada diskusi kan? Padahal saya menolak pernyataan itu. Muhammadiyah gerakan yang kebudayaan yang berbudaya. Persoalannya sekarang itu kemudian kenapa orang menganggap Muhammadiyah tak berbudaya? Ini pertanyaan. Saya melihat ada dua hal. Ya, ada dua hal yang menjadikan orang gagal untuk melihat kebudayaan atau gagal melihat budaya Muhammadiyah atau gagal untuk memahami produk-produk budaya Muhammadiyah. Kalau kita menyebutkan misalnya kemudian ada Temsong Muktamar yang dulu namanya Mars Muktamar, itu orang hanya melihat bahwa itu adalah seakan-akan pinggiran dari produk kebudayaan Muhammadiyah. Kemudian sekolah-sekolah Muhammadiyah mengajarkan gamelan, oh itu karena ada paket di dalam pelajaran kurikulum yang mengajarkan itu, maka kemudian Muhammadiyah menerima itu. Seakan-akan itu Muhammadiyah hanya nggak punya agenda, hanya nurut saja. Kalau kurikulumnya begitu, maka kemudian di sekolah Muhammadiyah ada begitu. Karena kemudian nanti ada muktamar, kemudian ya dibuatlah biar rame gayeng, dibuatlah lagu. Seakan-akan tanpa sense.
Terus kemudian di UMJ ada sportorium, itu dibuat hanya untuk keperluan menghadapi muktamar. Sekarang di UMS ada edutorium. Orang melihatnya ya karena kemudian ada muktamar maka dibuat itu. Seakan-akan bahwa itu bukan karya-karya budaya yang memiliki satu perspektif tentang kebudayaan. Kenapa orang bisa kenapa orang bisa membangun itu? Kenapa Muhammadiyah tidak nyewa saja hotel? Kan banyak, kalau misalnya kemudian di Solo ada banyak. Kalau lihat ya kongres-kongres partai itu kan banyak nyewa-nyewa hotel. Kenapa tak ikut-ikutan partai nyewa-nyewa hotel itu? Kenapa harus buat auditorium? Dan sebagainya. Nah, setidaknya ada dua hal yang saya lihat. Ini mengapa kemudian orang tidak melihat Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan yang memiliki menjadi basis budaya. Ya. Satu adalah karena terputusnya atau kemudian hilangnya kemampuan untuk membaca simbol budaya. Kalau kita hubungkan dengan kebudayaan masa lalu, maka pasti harus kita mau tidak mau harus mengatakan sumbernya adalah politik etis. Ketika sekolah-sekolah barat diciptakan dan kemudian Muhammadiyah juga dan menciptakan sekolah yang sedikit mirip barat, cuma ditambahi Islamnya, ditambahi pelajaran kemuhammadiyahan, tambahi pelajaran fikih, pelajaran bahasa Arab lagi gitu. Semua produknya, semua kemudian mata pelajaran yang lain mirip barat. Nah, politik etis itu kemudian menghilangkan bahwa seluruh bangunan-bangunan kebudayaan kita sehingga memiliki kerangka edukasi. Atau kita kehilangan sumber-sumber inspirasi intelektualitas dari masa lalu. Karena kemudian di dalam produk pendidikan politik etis kita tidak diajari cara membaca simbol budaya. Nah, ketemulah dengan maaf yang disebut dengan TBC. Jadi ketidakmampuan untuk membaca simbol budaya itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Muhammadiyah, tapi orang-orang di luar Muhammadiyah yang menjadi produsen-produsen TBC pun sesungguhnya mereka kehilangan kemampuan untuk membaca simbol-simbol budaya. Sehingga mereka melakukan upacara-upacara adat, mereka melakukan ritual-ritual budaya, tetapi mereka tidak paham substansi dulu diciptakan itu apa. Sehingga itulah yang kemudian jadi sumber TBC. Jadi keterputusan dengan sumber inspirasi intelektual masa lalu membuat orang gagal untuk mengambil inspirasi dari budaya-budaya masa lalu. Simbol-simbol diartikan sebagai sebuah persoalan dalam modernitas. Karena kerangka berpikir pasca politik etis adalah kerangka berpikir modernitas. Nah, maka teman-teman sekalian, dengan begitu kemudian kita bisa melihat bahwa ketidakmampuan untuk membaca sumber-sumber inspirasi masa lalu kemudian dibelokkan dengan cara pembaca yang salah oleh kolonial yang memiliki kepentingan kolonialisme. Apa bentuknya? Yaitu cara pandang orientalisme yang melihat Timur sebagai sebuah budaya yang lemah, budaya yang harus disantuni, budaya yang penuh dengan keterbelakangan, sehingga kemudian mereka harus diselamatkan, mereka harus dididik dengan cara-cara Barat yang maju, gitu kan. Nah, itu yang kemudian ada di kepala para penjajah dan kemudian di kepala para antek-antek penjajah.
Dan kita pun mewarisi cara berpikir itu. Sederhana saja saya selalu ngomong, simbol-simbol budaya itu misalnya begini. Kita selama ini membanggakan punya warisan kebudayaan yang besar, namanya misalnya Borobudur, Prambanan, ya kan? Sering nggak kita mendengar guru-guru mengatakan, wow itu warisan adiluhung bangsa Indonesia masa lalu. Pertanyaannya, yang membuat itu siapa dan sekolahnya di mana? Kan kita nggak pernah bertanya. Mereka itu bisa membangun itu sekolahnya di mana? Dan kalau dibaca dalam buku sejarah, bagaimana kemudian misalnya ya Prambanan yang seperti itu, yang sebenarnya pada waktu ditemukan pertama sudah runtuh total, terus dibangun dengan imajinasi kolonial itu. Ya, Prambanan yang kemudian dibangun itu sudah dengan imajinasi yang oleh orang yang namanya Bernard Venters yang menulis tentang Roro Jonggrang. Seakan-akan, maka teman-teman sekalian, maka seluruh bangunan Candi Sewu yang sedemikian megah yang masih berdiri, kalau Prambanan kan sudah runtuh, sudah tinggal reruntuhan pada awal ditemukannya. Nah, reruntuhan Candi Sewu yang sebenarnya masih agak banyak berdiri yang cukup lengkap, itu kemudian orang membacanya apa? Orang membacanya sebagai bagian dari ciptaan jin, ya kan? Karena Bandung Bondowoso diminta untuk membangun candi dalam waktu 1 malam, maka Bandung Bondowoso minta bantuan jin dan kemudian bangunan itu berdirilah Candi Sewu. Coba betul. Jadi kesimpulannya kan begini. Kesimpulannya orang Indonesia itu nggak pernah sekolah. Kalau ingin membangun sebuah produk teknologi cukup mengajak jin. Barangkali memang harus mendatangkan pesulap-pesulap merah untuk membongkar cara pandang kebudayaan yang sudah dirusak oleh kolonialisme ini, gitu ya. Itu kan kita nggak pernah bertanya dulu itu para teknokrat zaman dulu Jawa kuno itu dulu belajarnya di mana, kan nggak pernah bertanya begitu. Dan kemudian dimasuki oleh pikiran kolonial itu bahwa kemudian Bandung Bondowoso minta bantuan jin bangun. Jadi kemudian yang dikembangkan, itu yang kemudian lahirlah TBC itu salah satunya. Kemudian yang dikembangkan adalah cara berpikir yang orang kemudian, oh kalau begitu untuk sakti, untuk hebat, untuk membuat sebuah teknologi yang besar, nggak usah sekolah, cukup kamu bersahabat dengan jin, cukup kamu bisa mengendalikan itu. Jadi sumber pertama, kalau kemudian kita mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan yang tanpa budaya, tidak berbudaya, pertama karena kemudian kita telah kehilangan cara membaca, kemampuan membaca simbol budaya. Yang kedua, semakin mudahnya tumbuh yang disebut dengan prasangka budaya, suudon budaya. Jadi setiap produk kebudayaan masa lalu yang tidak ditemukan sumbernya pada masa Nabi Muhammad langsung dihukumi ya beda apapun ya gitu. Tanpa bertanya dulu kuwi nggo ngopo, itu untuk apa, ya kan? Nah sama nanti, saya untuk mengimajinasikan begini. Suatu ketika sekolah itu kemudian orang bisa belajar langsung dari rumah, entah lewat Zoom atau lewat aplikasi langsung sebagai. Nah kemudian teman-teman sekalian, yang demikian itu kemudian ketika orang kemudian menemukan satu situs, misalnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah di sana kemudian dilihat apa sisa-sisa situsnya, oh ternyata ada gambar matahari besar. Nah
Maka kemudian ada orang yang memotret, wah ini adalah sisa kuil penyembah matahari. Karena apa? Karena yang terpotret adalah gambar matahari. Jadi nggak ada syahadat dua melingkar tidak terpotret. Dan kalau kita baca dalam literatur bawaan kolonial yang begitu itu dihilangkan. Misalnya makam nisan di makamnya Malik Ibrahim dibaca sebagai, wah itu kemudian orang dari luar bawa ke sana. Jadi ada satu nisan yang bertulis tulisan Arab pada masa awal masa-masa Majapahit gitu. Misalnya makamnya Maulana Malik Ibrahim gitu. Di sana tulisannya Arab dan betul-betul menunjukkan bahwa itu banyak sekali Kasultan. Nah, orang membacanya bahwa itu adalah miliknya orang asing yang dimakamkan di sana gitu. Tanpa harus menjelaskan orang asing itu dari mana dan kemudian makamnya itu tiba-tiba kemudian gitu. Siapa para sultan yang menghormati dia gitu, yang dimakamkan ya enggak bertanya. Dan itu sudah ditutup gitu. Nah, maka teman-teman sekalian, prasangka budaya itu lahir memang dari salah satu ketidaktahuan dan keterputusan tadi itu ya, keterputusan atau kehilangan kemampuan membaca itu. Karena tidak punya kemampuan membaca, maka dia mengereka-reka berdasarkan perspektif dia. Dan banyak sekali juga kemudian kalau kita lihat sesungguhnya banyak sekali produk-produk budaya yang memang susupan. Misalnya, sederhana aja. Kalau Anda pelajari sejarah patung yang sering kemudian disebut dengan istilahnya kan apa? Ken Dedes. Sering diartikan Ken Dedes itu patungnya itu jadi pertama itu namanya ada patung, saya lupa patung. Bukan Prajna Paramita. Nah, Prajna Paramita. Jadi ada patung. Jadi gini, candi ditemukan. Terus tiba-tiba ada orang seakan-akan menemukan candi patung di sekitar situ. Kita nggak ngerti sebenarnya patung itu kemudian ditemukannya kayak apa. Terus kemudian dihubungkan dengan ini dan dikelilingkan ke seluruh Eropa bahwa itu adalah patung Prajna Paramita sing ngomong gopo. Dihubungkan dengan kemudian dihubungkan dengan negara Kertagama saya temukan, saya kajikan terus itu produk pada masa Mataram, sudah masa Mataram, yaitu 1500-an lebih. Nah, di situ disebut ada Prajna Paramita. Prajna Paramita itu ya kalau saya tetap bahwa itu adalah simbol Nabi Muhammad. Prajna Paramita itu adalah sempurna dalam kebijaksanaan. Di dalam literatur itu semua upacara itu adalah upacara untuk peringatan Maulid Nabi. Tetapi kemudian itu menjadi satu simbol upacara Sraddha. Sraddha itu ada upacara nenek moyang dan memperingati istrinya Raden Wijaya, ibunya Tribona Tunggadewi, yaitu semuanya kekacauan itu. Nah, sehingga kemudian karena kita gagal membaca simbol-simbol budaya, kemudian muncul prasangka Buddha, nggak ngerti, kemudian kita atau menghubungkan dan distrukturkan dengan sebuah ilmu yang namanya ilmu arkeologi dan yang semua tidak, menurut saya ya, kalau orang belajar tentang filosofi Jawa, maka dia nggak akan pernah paham, nggak akan bisa memahami. Meskipun tokoh-tokoh misalnya Purbacaraka dan sebagainya itu orang-orang yang paham dari Jawa, tapi banyak sekali kalau kemudian kita lihat kritik Purbacaraka dalam simbol-simbol budaya. Saya kira meskipun ya tentu saja kemudian tidak semua apa yang dipahami oleh Purbacaraka, tapi kalau kita memahami metodologi cara belajar Purbacaraka, kita bisa akan lebih memahami kebudayaan itu lebih sehat lah. Keluar dari kerangka-kerangka berpikir prasangka budaya.
Sehingga teman-teman sekalian, itu tadi. Kemudian misalnya ya saya bilang, karena ini yang pertama tadi kemampuan prasangka budaya muncul karena kehilangan kemampuan membaca simbol budaya. Yang kedua, kehilangan konteks simbol itu lahir. Kehilangan konteks simbol itu lahir. Jadi misalnya begini, sekarang ini orang kalau menikah itu harus ikut kursus pernikahan kalau nggak salah gitu ya. Tak tahu ya, tapi apa yang belum nikah ada yang belum nikah? Sudah? Oh, belum. Sudah mau nikah. Oh iya. Sudah ikut kursus pernikahan di KUA? Oh, sudah mau ya. Belum ada calonnya. Ya. Jadi, sekarang zaman saya nggak ada. Pokoknya kalau hanya datang dan kemudian dinasihati di KUA selesai. Kalau sekarang minimal 2 kali datang ke KUA untuk di asma kursus. Lah, kalau kayak gitu, kenapa kita nggak menyebutnya itu bid'ah? Karena di masa Rasulullah nggak ada begitu. Sementara maaf ya, kalau kita berbicara tentang upacara bid'ah dan sebagainya, itu jangan bid'ah. Kenapa? Karena upacara bid'ah ini telah kehilangan konteksnya dan kita gagal memahami konteksnya. Nah, nanti bagaimana cara untuk menemukan kembali konteksnya, mari nanti kita share agar kita kalau ngomong tentang kebudayaan itu bisa paham bahwa kemudian nanti kita menemukan bahwa sesungguhnya ya kenapa kemudian banyak orang menganggap Muhammadiyah tidak tak berbudaya. Jadi gini, saya studi salah satu studi saya melihat ini, pernikahan orang menikah itu kalau orang Jawa itu nanti ada yang namanya upacara nyantri. Upacara nyantri ini ya kalau dalam bahasa sekarang ya kursus pernikahan. Tapi nyantrinya kepada calon mertua. Jadi laki-laki datang. Kalau Pak Mas acara bidodari ini gitu ya. Itu laki-laki itu tidak datang, tidak boleh ketemu dengan perempuan. Soal itu nyok-nyokan malah rangkulan barang. Jiwit-jiwitan barang. Jadi orang datang Pak dalam kursus bidodari itu laki-laki tidak boleh ketemu dengan perempuannya, tetapi ditemui di rumah saudara yang lain dekat sana. Terus kemudian di sana acaranya adalah upacara nyantri, santri dulu. Nah kemudian diajari 4 hal catur wido. Wah itu berarti kalau kita punya orang hidup. Wido itu adalah nasihat utama. Jadi ada 4 nasihat utama yang diajarkan. Pertama, pernikahan itu membuat seharusnya kemudian seorang laki-laki karena yang dinasihati yang laki-laki harus bisa menjadi imam bagi perempuan. Dia harus mengikuti hukum Allah. Kemudian dia harus mengikuti hukum negara. Kemudian dia harus mengikuti hukum sosial, dan kemudian dia harus membangun rumah tangga empat hal. Terus kemudian yang penting juga bahwa di dalam 4 hal itu maka keluarga yang keempat itu, keluarga itu sudah menjadi satu, tidak ada lagi keluargaku, keluargamu. Jadi jangan bicara tentang orang tuamu dan orang tua itu karena itu orang tua kita. Jadi itu adalah ajaran yang diajarkan sehingga seorang santri akan acaranya disebut bidadari karena yang ingin dibangun adalah baiti jannati, rumahku surga. Makhluk surga itu namanya bidadari, maka acaranya bidadari jadi. Nah karena orang nggak paham maka nanti di jam ros punya bidadari dia teko ambok tekan subuh nek dikentari ora teko bidadari tersesat di dunia maya malah. Jadi yang dilahirkan apa bidadari itu yang pengantin itu, keduanya akan menjadi penghuni surga karena rumahku
surga. Jadi konsepnya itu, dan simbol-simbolnya adalah itu semua. Tetapi sekali lagi bahwa karena kemudian keterputusan konteks, maka kemudian itu tidak menjadi kursus, tidak dianggap sebagai kursus menjelang pernikahan. Maka dibuatlah kursus menjelang pernikahan di KUA yang hanya dinikmati oleh calon mempelai. Sementara acara nyantri, acara midodarani, apa busa dan sebagainya itu semua bisa disaksikan, kecuali yang aurat-auratnya terbuka sebenarnya hanya mereka yang hanya istilahnya mukrimnya saja yang dilihat. Tetapi kemudian seluruh rangkaian acara itu bisa dilihat, sehingga yang mendapatkan inspirasi simbolik dari proses pembekalan pernikahan itu bukan orang yang akan menikah saja, tapi yang sudah menikah kembali semangatnya. Kenapa saya harus menikah? Nah, sementara kursus pernikahan itu hanya membekali calon-calon pengantin. Nggak ngerti yang kemudian ternyata yang membekali juga rumah tangganya berantakan kan juga nggak pernah diverifikasi. Gitu. Dan orang-orang yang mau menikahkan, lingkungan nggak mendapat inspirasi apapun dari kursus pernikahan itu. Jadi teman-teman itu ya, maka kemudian itulah yang kemudian membuat orang misalnya kira menganggap itu saudara ini karena kemudian orang kehilangan konteks, ketidakmampuan untuk membaca konteksnya, membuat bid'ah baru namanya kursus pernikahan, gitu kan? Seharusnya kalau kemudian itu disebut bid'ah, maka kemudian ini bid'ah baru juga. Bahkan secara konteks dalam konteks kebudayaan ini menjadi pemborosan dalam pengertian karena yang mendapatkan itu hanya orang menikah saja, sementara dalam upacara itu banyak orang yang berkumpul di sana mendapat inspirasi dari itu, tetapi karena simbolnya sudah tidak membaca, kemudian tidak bisa baca, maka kemudian ya itu. Maka saya pernah cerita dengan beberapa teman, karena orang sudah nggak bisa membaca simbol baru, saya buat cara pernikahan baru. Semua dulu orang yang kumpul di padepokan saya nikahkan. Cara nikahnya namanya deklarasi visi pernikahan. Semua orang yang menikah, ada berapa teman-teman ya, jadi ada, karena yang kumpul di tempat saya itu kan ada lainnya, ada yang sebagainya. Ada yang salah satunya ada anak saya menikah dengan anaknya itu, dan kemudian saya buat acaranya, saya yang buat kan, namanya deklarasi. Caranya semua yang menikah harus buat makam, harus mendeklarasikan visinya. Dulu awalnya cuma deklarasi ngomong gitu, tapi hari ini saya suruh buat makalah. Kenapa? Supaya orang kalau menikah itu dia yang tertransformasikan adalah semangat kenapa harus menikah, visi pernikahannya, bukan semangat menikah. Sehingga kalau orang datang itu ya enak saja. Banyak orang kan takut menikah yang sudah agak sepuh-sepuh begini. Ini yang sepuh. Wajahnya kan wajah-wajah sudah punya anak dua kan. Kalau saya kan masih kelihatan jomblo lah. Wajah-wajahnya kan masih wajah-wajah pun. Ya. Jadi karena itu saya ngajak. Jadi saya jadi saksi. Saya karena apa? Karena orang sudah nggak gagal membaca simbol-simbol. Orang gagal dulu membaca kenapa kemudian orang ada ronce-roncen melati. Sementara itu dulu ada visi yang di pernikahan. Orang menikah dengan ronce-roncean melati itu dulu ada visinya, menyimbolkan visi yang mau dibuat dengan pernikahan. Tapi orang datang sekarang kan enggak loh, malah rebutan melatinya. Dia ada mitos kalau dapat melati itu maka kemudian dia cepat nikah. Sama dengan sekarang yang orang-orang lempar bunga gaya Eropa itu kan itu sama. Itu kan mitos-mitos yang diciptakan dalam pernikahan itu apa? Oh ya ada jaminan orang akan dapat ya bisa lah kalau dijual terus kemudian untuk mudah. Gitu lah. Nah maka saya mengarang karena simbolnya nggak dipahami, maka orang kemudian ya sudah sekarang simbol apa yang dipahami? Buat makalah, presentasikan. Semua yang menikah harus presentasi. Dan kemudian orang semua boleh mengkritik, boleh memberi masukan dari apa yang dipresentasikan dan tidak boleh dijawab. Karena jawaban dalam
dalam kenyataan saya. Sehingga orang yang datang juga mendapat inspirasi dari seluruh nasihat-nasihat yang muncul. Sehingga, iya. Kemudian kita juga bisa kemudian mengkritik suatu ketika dalam perjalanan kemudian, loh, kamu dulu katanya menikah seperti ini, kok sekarang berubah? Apa kamu sudah membuat buku cetakan baru? Makalah baru. Jadi teman-teman saya, ini sederhana, tapi bagi saya ini adalah gerakan kebudayaan. Karena cuma kan orang menganggap bahwa yang namanya pernikahan berbudaya itu pernikahan dengan belangkon, dengan yang simbol-simbolnya mereka sudah nggak tahu gitu. Nah, saya buat kebudayaan baru dengan simbol yang mungkin itu orang hanya mengatakan bahwa itu sentimen aktivis, itu sentimen kelas, itu kelas aktivis. Orang aktivis kalau menikah biar kelihatan tetap aktivis, nikahnya dengan makalah gitu. Ya. Orang kan menganggap itu sentimen kelas. Padahal menurut saya, ya ini justru itulah apa sih yang sudah kita dapat selama menjadi aktivis. Apa sih yang kemudian sering kita dapatkan dengan diskusi kalau kemudian ketika kita pernikahan pun tidak lagi menawarkan satu kata. Menurut saya ini gerakan sederhana ya. Jadi masalahnya adalah kemudian apakah kemudian orang mengakui atau tidak itu? Tidak, terserah mau mengakui atau tidak. Tetapi saya sudah memberi satu bahwa kemudian muncul pada akhirnya kemudian orang setelah menikah dengan membuat cindera mata buku dan kalau saya menikah dulu pribadi, saya dengan istri saya menikah itu resepsinya bedah buku. Belum ada pada waktu itu orang menikah dengan bedah buku. Saya bedah buku. Dan tempatnya bukan di gedung pertemuan pernikahan. Kalau pernah dengar LSM namanya LSM Idea, saya menikah juga. Dulu masih di jalan Kaliurang, karena katanya sudah pindah juga jalan Mandala. Jadi saya menikah sudah yang bedah itu namanya Dr. Lancaster. Itu dulu dosen tamu dari Australia. Itu pokoknya kalau lihat ada aktivis Islam itu sudah langsung tujuannya ini mesti terpengaruh gerakan Salafi ya. Saya ingat pada waktu itu, padahal Salafi pada waktu itu belum menjadi gerakan seperti yang sekarang ini yang sangat menjadi jauh lebih gurita. Nah, karena orang demonstrasi dituduh Salafi itu kan padahal kan kalau Salafi yang sekarang kan anti demonstrasi. Nah ya, jadi saya lanjut ya teman-teman sekalian ya. Jadi, nah dua hal itu kalau kita butuh. Kenapa kemudian ada kesimpulan bahwa kemudian Muhammadiyah menjadi gerakan? Karena satu sisi kesalahan orang melihat Muhammadiyah, budaya-budaya yang dikembangkan di Muhammadiyah, yang sungguhnya banyak sekali. Yang kedua karena memang cara berpikir orang Muhammadiyah sendiri pun menerima asumsi-asumsi yang lahir dari modernitas itu tadi, atau asumsi-asumsi yang dibawa produk politik etis lah. Sehingga teman-teman sekalian, dari dua hal itu kemudian lalu bagaimana kemudian kita mengembangkan gerakan budaya dengan basis budaya. Kita harus kembalikan dulu cara berpikir. Cara berpikir itu atau paradigma yang harus dikembangkan. Itu saya kemudian mengambil apa yang kalau saya karena saya kebiasaan saya untuk ini sebenarnya sistem penjelasannya ada dalam kajian ilmu sosial profetik. Tapi saya kira karena ini kajian kebudayaan mungkin saya persingkat saja ya. Jadi paradigma yang dikembangkan oleh Rasulullah ya, kalau kita baca dalam konsep objektifikasi ayat-ayat nuzulul Quran, maka ada 3 paradigma yang dikembangkan Nabi Muhammad untuk membangun kebudayaan. Yang pertama adalah paradigma sistemik, sehingga kemudian nanti kita perlu belajar tentang strukturalisme, mengembangkan kebudayaan berdasarkan kemampuan memahami struktur sosial, struktur, bahkan kemudian harus menemukan substansi struktur yang transenden dalam masyarakat. Jadi paradigma yang pertama adalah sistemik, bahwa semua entitas itu tidak bisa berdiri sendiri.
Manusia itu katanya kalau sakit jantung itu sakit yang paling parah. Atau jantung itu adalah organ tubuh yang paling penting. Nah, bayangkan, kalau hidup itu punya jantung saja, jantung berjalan sendiri, mengerikan kan? Ya. Atau kemudian ngebawa kemudian organ tubuh yang paling penting adalah otak. Ya otak aja kalau berjalan otak toh, itu manusia cuma punya otak toh. Anda bisa bayangkan, ya, punya otak tapi nggak bisa mencintai seorang gadis. Bahkan menyentuh saja tidak bisa. Nah, jadi teman-teman sekalian, paradigma kebudayaan yang dikembangkan itu termasuk juga sebenarnya pada paradigma intelektual, itu adalah paradigma sistem. Paradigma sistem itu melahirkan logika integratif. Jadi sistem itu pertama dibangun bahwa kemudian semua entitas tidak bisa berdiri sendiri, harus bagian dari sistem. Dan kemudian melahirkan cara berpikir atau logika di mana kemudian melihat semua hal itu sebagai bagian dari sesuatu yang kita susun untuk menuju untuk membangun satu yang lebih sempurna. Masing-masing itu adalah bagian dari unit penyusunan kesempurnaan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, termasuk juga kemudian entitas kebudayaan yang dikembangkan di sekitar kita itu lahir dari sebuah atau tidak sebuah jalinan yang pernah baca bukunya kapal jalan-jalan ke depan. Itu mungkin sudah sistem penjelasan yang lebih baik. Jadi paradigmanya adalah paradigma sistem. Kemudian yang kedua, paradigma historis. Tadi dia melahirkan sebuah proses. Paradigma historis itu kemudian bahwa kebudayaan itu sebuah proses, tidak berjalan sendiri, tidak tiba-tiba muncul. Madaan ujung-ujung untuk lahir sebuah kebudayaan A gitu. Maka dan orang nggak bertanya itu dulu kenapa ada lahir seperti itu, untuk apa gitu. Terus kemudian diakses, dicomot saja sebagai simbol kemudian karena orang Jawa, maka kemudian produk yang pernah lahir di Jawa tetap digunakan sebagai sebuah simbol budaya Jawa. Itu adalah identitas Jawa. Kalau orang nggak pakai itu nggak Jawa. Jawa tahun kapan? Itu Jawa biyen sing nggo jawab biyen kan gitu. Nah sekarang gimana? Tentu saja orang Jawa tetap berproses menjadi manusia Jawa dengan segala identitas kejawaannya yang melahirkan budaya baru untuk menjawab tantangan-tantangan pada masa ini. Maka bisa saja orang masa lalu akan mengatakan bahwa Pancasila itu budaya Jawa karena diterapkan oleh masyarakat Jawa. Nah, teman-teman sekalian yang saya tambahkan, paradigma yang kedua ini kan paradigma historis. Jadi selalu ada proses bahwa sesuatu itu dibangun karena untuk alasan tertentu dan untuk menjawab hal tertentu. Nah, oh ya, sebelum masuk ke ini saya harus menjelaskan tentang makna arti budaya ini. Budaya dalam pengertian saya adalah budining toyo, dayaning budi. Ya. Budining toyo itu artinya apa? Dia adalah satu akal budi, satu kepribadian mulia untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Dan dayaning budi, yaitu kekuatan cipta, rasa, karsa untuk mengembangkan kepribadian mulia. Jadi yang namanya budaya mesti adiluhung, nggak ada budaya waktu tidak adiluhung. Ya. Budaya itu toleran nggak? Sangat toleran kepada proses untuk menuju kebaikan, tetapi tidak toleran pada hal-hal yang misalnya tidak bahwa budaya tidak toleran kepada kemalasan, budaya tidak toleran kepada pemiskinan. Nah coba teman-teman sekalian ya, produk-produk kebudayaan versi kolonial itu pasti atau arahannya itu membuat proses pemiskinan atau bukan pasti ya, bisa kita banyak sekali produk-produk versi kolonial tentang negeri ini adalah bagian dari proses pemiskinan. Orang disibukkan dengan upacara-upacara yang tidak memiliki visi untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sementara kalau kita lihat kebudayaan-kebudayaan yang sesungguhnya
diciptakan oleh para ningrat itu tidak feodal itu. Nanti ada makna itu. Tapi kira-kira para ningrat Jawa itu adalah bagian dari proses untuk melakukan edukasi kebudayaan rakyat. Nah, apa jadi? Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita mengembangkan kebudayaan itu, maka kita akan menemukan bahwa kalau kita memahami budaya itu, maka kita akan menemukan bahwa budaya itu ada asal mulanya. Dalam konsepsi kebudayaan itu, sistem memahami kebudayaan itu, yang dalam logika proses itu namanya, kalau dalam istilah Jawa namanya sangkan paraning dumadi sangkan paraning. Sangkan paraning dumadi itu orang memahami bahwa sebuah kebudayaan itu memiliki arah tuju. Dia tidak hanya sekedar, maaf ya, kalau kemudian orang bahwa kebudayaan itu adalah dalam rangka untuk memuja, karena dia punya, kalau berpemujaan dalam konteks bagaimana tetap mengedepankan akal cinta rasa bangsa. Jadi budaya dikembangkan untuk satu tujuan, sangkan paraning dumadi, untuk arah tuju tertentu. Maka orang kalau ingin memahami budaya itu ya harus memahami sangkan paraning dumadi itu. Kuwi nggo ngomong dia. Mau untuk tujuan apa? Kemudian dumadi ning sangkan paran. Nah, kuwi mbiyen kuwi dadine mergo ngopo? Karena apa? Karena kan tidak, misalnya tiba-tiba sekarang alun-alun utara tidak ada lagi ternyata karena ada pandemi tidak ada lagi acara pasar malam di sana. Habis itu keterusan. Berarti kan ketidakadaan pasar malam sekaten itu bukan produk keraton, tetapi ada satu momentum. Nah, maka dengan konsep dumadining sangkan parang akan bisa dipahami no toh. Sehingga kemudian orang lebih bisa memahami. Yang ketiga paradigma sintesis. Paradigma sintesis itu ya kalau di dalam surat Al-Alaq itu kan ikra warabbuka akram. Jadi untuk menuntut ilmu itu pertama dengan ikra, membaca, dengan usaha, belajar. Tapi ilmu yang didapat manusia itu tidak semata-mata dari usaha, tapi warabbukal akram, dan Tuhanmu Maha Pengasih. Karena diberi oleh Allah. Jadi ilmu itu bisa didapat dari belajar, tetapi ilmu itu juga bisa dapat dari karunia Allah. Maka dijelaskan di ayat berikutnya itu alladzi alamal bil qalam, ya, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Alamal insana malam ya alam, dijelaskan lagi bahwa kemudian Allah lah yang mengajarkan. Jadi ada ilmu yang berusaha. Nah, dalam konteks Muhammadiyah, maka kemudian Muhammadiyah dikenalkan dengan 3 metode untuk memahami agama. Jadi bayani, burhani, dan irfani. Itu tetap harus menjadi satu paradigma sintesis. Jadi kebenaran dikembangkan melalui 3 metode ini, yaitu bayani, burhani, dan kebudayaan pun juga harus dikembangkan dalam 3 hal ini. Jadi tidak boleh kemudian bertentangan dengan hukum-hukum yang dalam teks-teks kasaran, tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan, dan tidak boleh kemudian merendahkan jiwa manusia, mengotori jiwa manusia. Nah, 3 hal itu kemudian teman-teman sekalian, maka kemudian kalau kita ingin mengembangkan kebudayaan, maka 3 paradigma itulah yang menjadi modal untuk kita mengembangkan kebudayaan. Jadi ya harus betul-betul sejak awal itu kita punya paradigma sistemik, tidak boleh kemudian kita itu menjadi cara pandangnya itu apa ya, terpotong, ya, tidak sistemik melihat sesuatu itu. Lalu bagaimana kalau sementara itu kan kita diajarkan selalu terpotong? Ketika masa Orde Lama paradigma politik jadi panglima, ketika Orde Baru paradigma ekonomi menjadi panglima,
zaman reformasi apa? Ekonomi pasar bubrah lah ya. Nah, kita harus mengembangkan apa? Paradigma moral. Karena moral di dalam spiritual ya, dan di dalam budaya itulah kan. Itu paradigma budaya itu yang harus dikembangkan, yaitu moral. Jadi kita, nah makanya Muhammadiyah akan menjadi satu kekuatan besar kalau mampu menjadikan paradigma budaya itu menjadi panglima dari seluruh dimensi pembangunan. Saya kira ini ya, sudah cukup ya. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang tadi juga bagiannya terus terpikirkan ini disebutkan di awal, tapi juga di pandangan saya terus kurang apa itu kurang nampak itu, kurang jelas bagian. Jangan kita perlu tahu dalam melihat konteks budaya atau melihat fenomena, kita memahami simbol-simbol budaya ya, dalam yang kita tahu bahwa itu bersama unsur kebudayaan. Sebenarnya simbol-simbol budaya itu apa saja yang bisa kita lihat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fenomena tersebut memiliki nilai-nilai kebudayaan, terus fenomena tersebut punya unsur-unsur kebudayaan. Dan kalau di pandangan saya secara instinktif ya, kalau melihat tadi kan kebudayaan kan selalu punya akar moral, akar nilai esensial yang akhirnya terwujud dalam bentuk kalau tadi pranikah kan ada pelatihan sehingga nanti nikahnya punya tujuan sehingga bentuknya macam-macam kan. Terus di Muhammadiyah sendiri pandangan saya itu di awal masa berdirinya karena punya spirit untuk mencerdaskan dan spirit untuk meningkatkan taraf kualitas hidup dari masyarakat khususnya yang pribumi terus lagi Islam, sehingga muncul sekolahan-sekolahan ya, budaya sekolah akhirnya kan di masa awal berdirinya Muhammadiyah, dan terus berjalan hingga sekarang dalam kondisi masyarakat pribumi sendiri ini kan budaya sebagai solusi ya. Masyarakat Indonesia sendiri sekarang tingkat dan taraf pendidikannya itu sudah mulai meningkat, dan makin kesini secara dalam pandangan saya setelah Muhammadiyah itu dalam budayanya cuma akhirnya berjalan sekolah lagi batas bentuk-bentuk fisik formal lagi berbanyak tanpa ada spirit untuk memberikan solusi. Sedangkan bentuk sekolahan tadi kan akses pendidikan kan sudah mulai merata. Kalau dibandingkan Tidak hanya Muhammadiyah sekarang ya? Iya, sudah mulai merata. Kalau dibandingkan dengan awal tulisnya ya, simbol apa terus ya bisa kita lihat bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu masih menggunakan spirit yang sama, atau batas sekarang itu seperti masyarakat pada umumnya yang menganggap dia itu berarti dia Muhammadiyah membangun sekolah kok tanpa tanpa spirit di awal untuk menyelesaikan solusi. Ada nggak sih sebenarnya secara spirit baru di Muhammadiyah dia mencoba menyelesaikan persoalan masyarakat secara umum yang akhirnya memunculkan bentuk-bentuk budaya baru. Cara kita lihat simbol-simbolnya itu Ya, jadi gini ya, makanya kan mudah kalau kita sudah memahami ya metode, kalau kita memahami 3 paradigma tadi, maka kita akan bisa mudah. Meskipun kalau untuk konteks lebih budaya lebih lanjut nanti kita bisa belajar menggunakan strukturalismenya dari posisi atau kalau dalam khasana budaya Jawa ya menggunakan aplikasi. Tapi khusus untuk Muhammadiyah itu sebenarnya lebih mudah. Karena dengan memahami 3 paradigma tadi kita akan sudah lebih mudah. Misalnya contoh saja, budaya lembaga zakat, pelembagaan zakat itu nggak main-main loh ya. Pada awalnya zakat itu dibayarkan ke kiai, personal sifatnya. Kiai kemudian zakat fitrah, kiai belum tumbas beras, ya beli beras kepada kiainya. Kemudian berasnya diberikan ki. Terus beras yang dibelikan tadi diserahkan kepada kiai ini, kiai zakat fitrah pulau. Itu berputar ke itu saja. Meskipun kita yakin pada waktu itu bahwa kiai tidak berpikir sendiri karena dia harus mengikuti banyak orang. Ya. Tanah-tanah milik kiai yang oleh orang-orang PKI disebut dengan setan-setan desa itu. Ya untuk menghidupi santri. Santri modal kiai nggak bayar. Caranya yaitu dia kemudian tanahnya itu dikelola oleh para santri. Budaya membayar zakat, pelembagaan zakat itu sebuah
tradisi yang lompatan yang luar biasa. Itu solusi kan? Ketika kemudian pada waktu itu zakat itu hanya dikelola dengan cara yang sangat tradisional, sifatnya personal, ini sudah mulai dikelola dengan cara yang modern, cara yang lebih bermanfaat. Filosofi Al-Ma'un itu sangat menginspirasi bahwa kita harus melahirkan bantuan yang barang yang berguna, sesuatu yang betul-betul memberi manfaat. Tradisme itu bukan dilihat dari logonya kan? Bukan logonya dan bukan hanya sekedar lembaganya, tapi adalah bagian dari budaya. Bukan sistem yang Iya, merubah dari sistem lama. iya. Itu jadi contoh kayak gitu ya. Nah, orang kan memahami Pluralisme itu aja sekedar kelembagaan saja, bukan sebuah gerakan budaya baru. Padahal itu kan sebuah pembaruan budaya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, dari teman-teman yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, Mas kan? Pertanyaan saya mungkin lebih ke realitas secara akar rumput gitu. Kalau tadi kan disebutkan bahwa pembangunan budaya itu ada dua, maksud saya menurut Atta sendiri, apakah Muhammadiyah ini sebagai ekosistem pembangunan budaya itu sudah bagus atau itu malah kurang? Ya, ini saya ajak Mas Wahyu Aida dari LSBO. Jadi LSBO di Muhammadiyah itu punya peran besar untuk membangun ekosistem kebudayaan. Di LSBO PDM itu ada Ki Ageng Suryo Petek, ya, Ki Ageng Suryo Petek. Ki Suryo Petek ya, itu adalah komunitas pemijat tradisional yang dikelola dan kemudian mereka mengembangkan keterampilan dalam itu pijat. Kemudian ada panannya Suryo Semparingan itu ya. Semparingan. Ya, itu ada komunitas itu. Itu komunitas terjaga. Nah, jadi komunitas itu ekosistem itu sudah mulai diciptakan. Lebih lanjut lagi saya sebenarnya kalau saya yang dekat saya dengan teman-teman di LSBO PBM itu mereka banyak membuat satu ekosistem di beberapa tempat. Nah, Bowismu juga. Nah, jadi ada bagaimana pendekatan perspektif budaya dalam komunitas pesepeda Gowes. Itu menarik sebenarnya. Itulah ekosistem yang diciptakan gitu. Nah, persoalannya itu tadi karena paradigma kita gagal dengan dua masalah itu tadi. Kita gagal melihat itu semua sebagai sebuah gerakan kebudayaan berbudaya, ya kan? Orang melihatnya hanya sekedar orang ngumpul goes, padahal yang diomongkan adalah persoalan kebudayaan. Orang hanya melihatnya komunitas pijat, padahal itu adalah bagian dari gerakan kebudayaan yang berbudaya. Jemparingan. Nah, yang kurang memang akhirnya menurut saya adalah bagaimana membangun atmosfer itu kan. Seharusnya teman-teman LSBO sudah banyak sekali berkontribusi terhadap itu. Syukur-syukur sebenarnya kalau kemudian didukung oleh orang-orang kampus yang betul-betul memang mereka dicetak untuk membangun atmosfer itu. Sayangnya, ini sayangnya harus kita kritik bersama kan. Di Muhammadiyah kan fakultas kebudayaan kan nggak ada, fakultas ilmu budaya kan nggak ada. Fakultas sejarah nggak ada, fakultas filsafat nggak ada. Itu yang repot ya. Kebudayaan pun juga harus dikembangkan dalam 3 hal ini. Jadi tidak boleh kemudian bertentangan dengan hukum-hukum yang dalam teks-teks kasaran, tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan, dan tidak boleh kemudian merendahkan jiwa manusia, mengotori jiwa manusia. Nah, 3 hal itu kemudian teman-teman sekalian, maka kemudian kalau kita ingin mengembangkan kebudayaan, maka 3 paradigma itulah yang menjadi modal untuk kita mengembangkan kebudayaan. Jadi, ya harus betul-betul sejak awal itu kita punya paradigma sistemik, tidak boleh kemudian kita itu menjadi cara pandangnya itu apa ya? Terpotong. Ya, tidak sistemik melihat sesuatu itu. Lalu bagaimana? Kalau sementara itu kan kita diajarkan selalu terpotong. Ketika masa Orde Lama, paradigma politik jadi panglima. Ketika Orde Baru,
paradigma ekonomi menjadi panglima zaman reformasi apa? Ekonomi pasar bubrah lah ya. Nah, kita harus mengembangkan apa? Paradigma moral. Karena moral di dalam spiritual itu dan di dalam budaya itulah kan. Itu paradigma budaya itu yang harus dikembangkan. Yaitu moral. Jadi kita. Nah makanya Muhammadiyah akan menjadi satu kekuatan besar kalau mampu menjadikan paradigma budaya itu menjadi panglima dari seluruh dimensi pembangunan. Saya kira ini ya. Sudah cukup ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang tadi juga bagiannya terus terpikirkan ini disebutkan di awal, tapi di pandangan saya terus kurang apa itu kurang nampak, kurang jelas bagian. Jangan kita perlu tahu dalam melihat konteks budaya atau melihat fenomena kita memahami simbol-simbol budaya ya, dalamnya sehingga kita tahu bahwa itu bersama unsur kebudayaan ya. Sebenarnya simbol-simbol budaya itu apa saja yang bisa kita lihat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fenomena tersebut memiliki nilai-nilai kebudayaan, terus fenomena tersebut punya unsur-unsur kebudayaan. Dan kalau di pandangan saya secara instinktif ya, kalau melihat tadi kan kebudayaan kan selalu punya akar moral, akar nilai esensial yang misalnya terwujud dalam bentuk kalau tadi pranikah kan ada pelatihan sehingga nanti misalnya punya tujuan sehingga bentuknya macam-macam. Terus di Muhammadiyah sendiri pandangan saya itu di awal masa berdirinya karena punya spirit untuk mencerdaskan, spirit untuk meningkatkan taraf kualitas hidup dari masyarakat khususnya yang pribumi gitu, terus Islam, sehingga muncul sekolahan-sekolahan ya, budaya sekolah akhirnya kan di masa awal berdirinya Muhammadiyah dan terus berjalan hingga sekarang dalam kondisi masyarakat pribumi sendiri ini kan budaya sebagai solusi ya, masyarakat Indonesia sendiri sekarang tingkat dan taraf pendidikannya itu sudah mulai meningkat dan makin kesini secara dalam pandangan saya setelah Muhammadiyah itu dalam budayanya cuma akhirnya berjalan sekolah tadi sebatas bentuk-bentuk fisik formal lagi bergaya tanpa ada spirit untuk memberikan solusi, sedangkan bentuk sekolahan tadi kan akses pendidikan itu sudah mulai merata. Kalau tidak hanya Muhammadiyah sekarang ya? Iya. Sudah mulai merata. Kalau dibandingkan yang awal tulisnya, ya, simbol apa terus yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu masih menggunakan spirit yang sama atau batas kami itu seperti masyarakat pada umumnya yang menganggap dia itu berarti dia Muhammadiyah membangun sekolah kok tanpa tanpa spirit di awal untuk menyelesaikan solusi. Ada nggak sebenarnya sekarang spirit baru di Muhammadiyah yang dia mencoba menyelesaikan persoalan masyarakat secara umum yang akhirnya memunculkan bentuk-bentuk budaya baru. Cara kita lihat simbol-simbolnya itu ya. Jadi gini ya, makanya kan mudah kalau kita sudah memahami ya metode, kalau kita memahami 3 paradigma tadi, maka kita akan bisa mudah. Meskipun kalau untuk konteks lebih budaya lebih lanjut nanti kita bisa belajar menggunakan strukturalismenya dari proses ini, atau kalau dalam kasanah budaya Jawa ya menggunakan apresiasi. Tapi khusus untuk Muhammadiyah itu sebenarnya lebih mudah. Karena dengan memahami 3 paradigma tadi kita akan sudah lebih mudah. Misalnya contoh saja budaya lembaga zakat, pelembagaan zakat itu nggak main-main loh ya. Pada awalnya zakat itu dibayarkan ke kiai personal sifatnya. Kiai kemudian zakat fitrah, kiai belum tumbas beras, dia beli beras kepada kiainya. Kemudian berasnya diberikan ki. Terus beras yang dibelikan tadi diserahkan kepada kiai ini, kiai zakat fitrah pulau. Itu berputar ke itu saja. Meskipun kita yakin pada waktu itu bahwa kiai tidak berpikir sendiri karena dia harus mengikuti banyak orang. Ya. Tanah-tanah milik kiai yang oleh orang-orang PKI disebut dengan setan-setan desa itu. Ya untuk menghidupi santri. Santri modal kiai nggak bayar. Caranya yaitu dia kemudian tanahnya itu dikelola oleh para santri.
budaya membayar zakat, pelembagaan zakat itu sebuah tradisi yang lompatan yang luar biasa. Itu solusi kan? Ketika kemudian pada waktu itu zakat itu hanya dikelola dengan cara yang sangat tradisional, sifatnya personal, ini sudah mulai dikelola dengan cara yang modern, cara yang lebih bermanfaat. Filosofi Al-Ma'un itu sangat menginspirasi bahwa kita harus melahirkan bantuan yang yang berguna, sesuatu yang betul-betul memberi manfaat. Radisme itu bukan dilihat dari logonya, Bukan logonya dan bukan hanya sekedar lembaganya, tapi adalah bagian dari budaya. Iya. merubah dari lama. Iya. Itu jadi contoh kayak gitu ya. Nah, orang kan memahami Laizisme itu hanya sekedar pelembagaan saja, bukan sebuah gerakan budaya baru. Padahal itu kan sebuah pembaruan budaya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, dari teman-teman yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, Mas kan? Pertanyaan saya mungkin realitas secara akar rumput gitu. Kalau tadi kan disebutkan bahwa pembangunan budaya itu ada dua, maksud saya menurut Atta sendiri, apakah Muhammadiyah ini sebagai ekosistem pembangunan budaya itu sudah bagus atau itu malah kurang? Ya. Ini saya ajak Mas Wahyu dari LSBO. Jadi LSBO di Muhammadiyah itu punya peran besar untuk membangun ekosistem kebudayaan. Di LSBO PDM itu ada Ki Ageng Suryo Petek. Ya, Ki Ageng Suryo Petek kalau nggak salah. Ki Suryo Petek ya. Itu adalah komunitas pemijat tradisional yang dikelola dan kemudian mereka mengembangkan keterampilan dalam itu pijat. Kemudian ada panannya Suryo Semparingan itu ya. Semparingan. Ya, itu ada komunitas itu. Itu komunitas terjaga. Nah, jadi komunitas itu ekosistem itu sudah mulai diciptakan. Lebih lanjut lagi sebenarnya kalau saya yang dekat saya dengan teman-teman di LSBO PBM itu mereka banyak membuat satu ekosistem di beberapa tempat. Nah, Bowismu juga. Nah, jadi ada bagaimana pendekatan perspektif budaya dalam komunitas pesepeda Gowes itu menarik sebenarnya. Itulah ekosistem yang diciptakan gitu. Nah, persoalannya itu tadi karena paradigma kita gagal dengan dua masalah itu tadi. Kita gagal melihat itu semua sebagai sebuah gerakan kebudayaan berbudaya, ya kan? Orang melihatnya hanya sekedar orang ngumpul goes, padahal yang diomongkan adalah persoalan kebudayaan. Orang hanya melihatnya komunitas pijat, padahal itu adalah bagian dari gerakan kebudayaan yang berbudaya. Jemparingan. Nah, yang kurang memang akhirnya menurut saya adalah bagaimana membawa atmosfer itu kan. Seharusnya teman-teman LSBO sudah banyak sekali berkontribusi terhadap itu. Syukur-syukur sebenarnya kalau kemudian didukung oleh orang-orang kampus yang betul-betul memang mereka dicetak untuk membangun atmosfer itu. Sayangnya, ini sayangnya harus kita kritik bersama kan. Di Muhammadiyah kan fakultas kebudayaan kan nggak ada, fakultas ilmu budaya kan nggak ada. Fakultas sejarah nggak ada, fakultas filsafat nggak ada. Itu yang repot ya kalau kita mau membangun atmosfer itu karena yaitu teman-teman dalam konteks atmosfer kebudayaan teman-teman LSBO itu bagaikan anak yatim yang bapak-bapaknya itu kemudian anak-anak bapak-bapak angkatnya itu adalah para seniman-seniman besar dan sebagainya. Nah seharusnya kan kalau kemudian mereka dilindungi maka harus ada kampus yang betul-betul mampu melindungi mereka untuk membangun langit itu. Fakultas kebudayaan, ilmu budaya gitu. Ya syukur-syukur teman-teman Mozaik mampu untuk menggantikan itu. Karena mazhab Frankfurt itu kan tidak mazhab kampus sebenarnya. Kalau kita ngomong tentang mazhab berpikir ya. Mazhab Frankfurt yang mampu melahirkan teori kritis itu adalah satu komunitas, satu sekolah sekolah apa itu namanya? Ya, sekolah Frankfurt itu ya. Jadi itu bisa. Nah mungkin nggak sekarang kayak merancang
merancang mozaik itu menjadi komunitas yang mampu melahirkan metodologi. Saya tadi kan sudah bicara tentang paradigma, tinggal bagaimana kemudian kita mengembangkan metodologinya kan, metodologi budayaan Muhammadiyah seperti apa, atau metodologi Islam modern seperti apa, metodologi Islam di Nusantara ini seperti apa. Itu ya kita kembangkan dari kekayaan paradigma yang tadi kita sudah punya. Baru kemudian kita menawarkan teori-teori, ya, sebagaimana mazhab Frankfurt melahirkan teori-teori kritis untuk melihat setiap perubahan, sehingga kemudian karena ada teori maka kemudian itu bisa dijadikan pedoman untuk membangun. Sekarang kita mau membangun berdasarkan kebudayaan kita pakai apa? Karena kita nggak punya teori yang bisa diterima sebagai bagian dari dasar untuk merumuskan kebijakan publik. Saya kira itu. Saya boleh dari dari kita mau botol apa gelas? Tapi kalau hakim yang ngomong nggak lucu ya. Yang lucu saya kan. Supaya tadi dari awal Pak Asad itu membangun, kalau saya sedikit mengutip Pak Kuntai, ada 3 kesadaran pertama itu kesadaran mistis, lalu berjalan waktu kesadaran ideologi, dan yang terakhir itu ada kesadaran ilmu. Pak Asad itu sudah menggiring kita menuju kesadaran ini, karena kesadaran mistis ini dari awal budaya-budaya yang ada di Indonesia ini kita lihat sebagai sebuah kesadaran mistis. Kita selalu melihat Rambanan kayak Rawa Cenderang, ada Borobudur itu dibangun oleh beberapa jin gitu. Itu ada kesadaran mistis yang sampai sekarang itu masih menjadi sebuah ilmu. Nah makanya di kesadaran yang terakhir itu ada kesadaran ilmu. Kita mencoba menggiring semua itu untuk menjadi sebuah konsep berpikir ilmu, bukan sekedar memistiskan sesuatu itu yang dari Pak Asad untuk ya ini ya. Nah, setuju ini. Makanya teman-teman untuk yang lebih fokus ke paradigma pemikiran ini bisa nanti banyak sharing sama biasa, dan kalau teman-teman mau lebih mengembangkan budaya nanti ikut kami, insya Allah nanti Mas Hakim banyak meng-MC-in materi-materi yang insya Allah akan bersama kita. Itu kurang lebih dari saya, dan teman-teman ada yang mau tanya, sharing-sharing aja kira-kira. Oke, silakan. Deklarasi visi pernikahan. Penasaran dari sebelum bisa akan harus Revisinya dibuktikan dengan dalam tidak revisi benar, tetap harus dengan bukti nyata, tidak dengan kata-kata. Jadi pasca pernikahan itu apakah sesuai dengan Islam? Ini ya, Pak. Dari sisi budaya itu kita lihat sebagai Simbol budaya kan kayak ya simbol, dia mewakili satu makna. Dan makna itu kan dia diciptakan oleh penciptanya, dibaca oleh para penciptanya, dan dia, maka ya saya kira pelajaran semiotika sebenarnya cukup membantu. Tapi karena kalau tidak memahami strukturnya, maka juga kemudian salah juga. Pak, teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak? Apa tanya? Apa unek-unek? Ini nih.
saya kalau kita harus mengcounter itu terlalu buat budaya-budaya baru seperti yang saya lakukan kan saya nggak perlu mengcounter omongan-omongan kan buat sambil dengan itu kita buat sistem menjelas. Nah, sistem menjelas itu yang akan mencerdaskan orang, membuat orang lebih rasional. Kira-kira kalau kemudian kita capek itu kan kita jadi dianggap defensif dan kita hanya bertahan dan tidak memiliki tawaran. Iya, kita buat keluar, kita melampaui lagi. Cara berpikir melampaui itu menurut saya penting daripada kita hanya berdasarkan tesis gitu. Kelampuan itu, nah itu yang kemudian saya kalau kemudian tahap itu tadi baru cara berpikir ya. Kemudian tahap pengembangan budaya itu gitu. 3 tadi sudah di Rizal ya, dari sampaikan Rizal. Yang tahap pertama dari gerakan kebudayaan itu adalah dialektik. Dia harus menjawab persoalan. Semua gerakan kebudayaan itu harus lahir dari cara untuk menjawab persoalan. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dia diturunkan kepada manusia untuk menjawab persoalan kemanusiaan, bukan persoalan Tuhan. Karena Tuhan tidak punya persoalan. Ya kan? Jadi untuk menjawab kebudayaan Islam itu diciptakan untuk menjawab persoalan kemanusiaan. Yang kedua, progresif. Amar ma'ruf nahi munkar itu sifatnya progresif. Dia harus menuju kepada hal yang hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari. Jadi progresif. Kalau ada kebudayaan kalau tidak progresif, maka akan jadi sumber masalah. Akan jadi jamur di kepala kita. Ya, akan menjadi jamur, akan mengotori pikiran kita. Nah, kebudayaan harus progresif. Dan yang ketiga, kebudayaan harus mencerahkan, harus mengembangkan kebudayaan yang mencerahkan. Selalu mendatangkan inspirasi. Nah, saya kira itu yang kemudian menyambung dengan berarti di kesimpulan saya musuh dari kebudayaan itu dia adalah bentuk batas tutupan ya. Maksudnya kayak ya kafir itu kan artinya tertutup. Menolak. Oh, kalau kita belajar tentang semiotika kan ketemu dengan itu semua simbol-simbol itu. Hanya karena kemudian kita mewarisi cara berpikir dogmatis itu, kemudian kafir adalah sesuatu yang segala hal terus asalkan dia apa? Segala inovasi yang kalau dalam Muhammadiyah berarti kan masih dalam budaya dan inovasi tadi dia layak untuk dicoba kan meskipun nanti kita belum tahu hasilnya akan seperti apa sebagai usaha progresivitas. Semua keinginan untuk menjadi lebih baik itu baik, walaupun mungkin saja produknya jadi tidak baik, tapi kan sudah diusahakan. Satu lah ya kalau berarti kan nilainya juga. Kalau saya ini Pak, tertarik kenapa? Ini saya pesan sendiri dulu. Tidak apa-apa. Saya Laparan. saya tuh ada satu kasus yang tadi di awal Pak Dia satu itu sebutkan itu budaya ini sebagai apa produk kapital atau mungkin kita selalu melihat Jangan. sebagai budaya itu cuma kita jadikan konsumsi publik gitu. Oh, ya. Akhirnya bisa diuangkan gitu ya. Itu kan pariwisata dan lain sebagainya itu kan sebenarnya salah satu budaya yang bisa kita putar dengan dua itu juga simbol dan kegagalan simbol membaca konteks dan budaya ditampilkan akhirnya dituangkan itu kan kita nggak bisa counter dengan dua ini Pak. Kira-kira counternya itu apa? Ya, Jadi paradigma budaya itu menjadikan budaya menjadi paradigma moralitas. Oh, jadi kan gini, kalau belajar dari sejarah NI gitu ya. Indonesia itu pertama dikembangkan dengan paradigma atau panglima politik sebagai panglima. Kemudian ekonomi sebagai panglima. Sekarang ekonomi yang luar biasa rakusnya yang menjadi panglima. Nah, sekarang kita mengembangkan budaya, moralitas, kearifan, profetisme sebagai panglima untuk memayungi seluruh sistem keilmuan dan
maka dilahirkan sistem keilmuan yang bisa diterjemahkan, sistem keilmuan profetik yang bisa diterjemahkan untuk menjadi kebijakan. Karena kemudian kalau enggak, maka jadi seruan moral saja. Jadi kalau ada orang ada bencana, yang sabar, yang ngasih bantuan. Sistem keilmuannya apa? Sistem yang berbudaya, yang mengembangkan, yang memberdayakan itu apa? Itu menjadi, sehingga kebijakan itu bisa menjadi kebijakan dan menjadi ongkos oleh negara. Bukan hanya yang ongkos, bukan hanya mozaik. Mau dihitung semua dompet di sini, saya kira nggak ada yang bisa ngalahkan dompetnya Luhut bin Sarman. Oh itu ya yang malah itu nanti di sini loh. Oh. Berarti ilmu yang emansipatoris ya, ilmu yang apa ya? Bahasanya semakin sulit ya. Ilmu yang yang memanusiakan manusia. Ya, benar. Untuk mengcounter yang tadi budaya seperti konsumen, ya konsumen budaya. Budaya Faruk. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau sharing lagi? Madunya insya Allah masih yang sampai. Saya habis itu ada acara di rumah, ada acara gym dan tengok teman di rumah. 5 menit, ada yang mau tanya? Sharing? Oh iya, terakhir. Oh, menarik. Ora, katanya Aska mau baca puisi. Oh iya. Kamu mau pantun bebas terakhir. Tidak nyambung basah. Dan tenggelam loh. Ayo, oke. Jadi saya tutup dulu biar Pak Asad boleh siap. Oke, terima kasih sudah